Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, semoga kabar kalian sehat selalu. Di sesi kali ini, saya akan sedikit sharing pengalaman belajar saya tentang komunikasi produktif di kelas Bunda Sayang Ibu Profesional. Sedikit info mengenai komunikasi produktif ya. Jadi komunikasi produktif ini berbeda dengan komunikasi biasa. Kalau komunikasi aja itu hanya sekedar menyampaikan pesan ke penerima pesan. Tapi kalau komunikasi produktif, selain bahasa verbal, kita juga diajarkan bahasa pendukung lainnya, yaitu non-verbal. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa dalam komunikasi itu ada hal yang sangat berpengaruh. Rumusnya 7:38 banding 55. Yang 7% itu kata-kata, yang 38% itu intonasi, yang 55% itu adalah gestur. Jadi di kelas kemarin itu saya diberikan tips komunikasi terhadap pasangan dan terhadap anak. Kalau tips berbicara dengan pasangan itu yaitu satu, kalimatnya harus jelas. Terus kita nggak boleh diam-diaman aja terus berharap suami akan jadi cenayang. Oh no, nggak bisa. Suami hanya bisa mengerti perasaan kita kalau kita bisa mengungkapkan dengan kalimat yang jelas, gestur yang jelas. Oke? Terus tips kedua yaitu pemilihan waktu yang tepat. Jadi waktu yang suami itu tidak sibuk, tidak repot, pokoknya intinya waktu yang santai. Itu sangat berpengaruh dalam menghasilkan komunikasi yang produktif. Ketiga, gestur yang jelas. Ya misalnya lagi berkomunikasi ya harus jelas. Soalnya harus tegas gitu ya mau apa gitu. Keempat, tatapan mata. Ya kalau komunikasi ya harus tatapan mata. Nanti kalau misal kita komunikasi terus si suami natap layar HP, ya nggak jadi komunikasi produktif dong. Nanti suami pikirannya di HP, kalau di HP taruh di kita. Bukan. Yang terakhir harus menyelesaikan masalah sendiri. Itu tips untuk komunikasi dengan pasangan. Kalau tips komunikasi dengan anak, yang pertama kalimat jelas, yang kedua intonasi yang baik. Karena kalau intonasinya kita tinggi, marah itu ya anak jengkel penerimaannya tidak baik, tidak seperti saat kita intonasinya lemah lembut, intinya tegas, intinya baik ya. Terus fokus pada solusi, terus ganti kata, pemilihan itu sangat penting loh. Jadi misal ada sebuah masalah, kita baiknya tidak mengatakan ada masalah, tetapi kita sedang menemukan tantangan. Nah, ini akan lebih menggelorakan hati kita untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Ada tantangan yang berbeda pula. Kalau di pasangan, tantangannya itu kita harus mengutamakan nalar daripada emosi. Sedangkan terhadap anak, kita harus juga memberi pengertian, istilahnya kita harus tahu apa keinginan anak, bukan hanya keinginan kita saja. Jadi setelah menerima materi komunikasi produktif, kami diberi tantangan selama 15 hari untuk melakukan komunikasi produktif dan melaporkannya setiap hari. Awal-awal sih agak berat ya, karena saya bingung bisakah saya menemukan temuan hari ini komunikasi produktif. Agak ragu dan agak repot sedikit. Namun setelah dilakukan beberapa hari, hal itu menjadi terbiasa dan saya sangat merasa sangat berguna menulis catatan setiap hari komunikasi produktif, karena saya jadi tahu apa kesalahan saya di hari itu dan rencana apa ke depannya supaya saya bisa memperbaiki komunikasi produktif. Memang sedikit khawatir ya kalau nilai saya mungkin jelek daripada lainnya, karena saya mengenal komunikasi produktif itu ya hari ini, maksudnya waktu belajar di ibu profesional tersebut, dan sebelumnya masih belum mengerti. Sebelumnya ya hanya sekedar bicara saja. Tapi guru saya selalu menyemangatinya. Ya, lakukan terus sampai hasilnya sempurna. Mungkin orang lain sudah melakukan 100 kali, makanya dia kelihatan lebih baik daripada kamu. Jadi kamu harus melakukan 100.000 kali. Di tantangan 15 hari tersebut,
saya berkomunikasi produktif terhadap suami sama anak saya. Menurut saya lebih kelihatan hasilnya itu kalau berbicara sama suami daripada anak saya. Mungkin karena anak saya masih kecil ya, jadi saya harus pintar-pintar bagaimana caranya harus berkomunikasi produktif yang baik dan mudah dimengerti oleh anak saya. Efeknya, perbedaan komunikasi saya yang dulu sama yang sekarang, yaitu kalau yang dulu itu saya hanya sekedar berbicara, sekedar bercerita, ya seperti itulah pokoknya, seperti arus air yang mengalir saja lah, pokoknya seperti itu. Kalau sekarang saya berpikir untuk kalau bisa itu minimal satu hari itu satu kali menghasilkan komunikasi yang produktif. Terus apalagi ya? Oh ya, kalau yang dulu itu saya mungkin nyerocos aja, ngasih tahu ke anak ini itu gitu. Tapi kalau sekarang saya lebih pelan-pelan. Maksudnya saya hanya menjelaskan dengan kalimat yang singkat agar dia tidak seperti nggak ngerti gitu loh ocehan uminya itu apa. Jadi misal kalimat perintah kita hanya boleh dilakukan satu kali, nggak boleh double. Misalnya gini, ayo mandi, ayo Amis mandi sekarang gitu aja. Nggak boleh, ayo mandi habis ini makan ya, terus keluar. Nah itu nggak boleh, itu udah double. Kalau dulu misal saya ingin mengutarakan perasaan saya terhadap suami, saya langsung bilang saja tanpa memperhatikan faktor-faktor lainnya. Tapi kalau sekarang saya akan mencoba mencari waktu yang tepat. Misalnya setelah selesai sholat subuh itu yang paling saya suka, atau setelah sholat maghrib. Nah di situ pemilihan waktu yang tepat sangat mempengaruhi banyak hal loh. Jadi suami lebih banyak bisa mendengarkan kita dengan baik. Terus efeknya masih banyak lagi ya. Mungkin suami lebih Untuk efek selanjutnya yaitu komunikasi dengan suami lebih baik. Dulu misalnya saya minta bantuan belanja ini itu banyak yang salah, sekarang jauh lebih baik. Soalnya sekarang saya juga kadang meminta suami untuk mengulangi pemahamannya terhadap pembicaraan kami. Jadi trial errornya lebih sedikit. Penutup. Jadi komunikasi produktif ini patut dipelajari untuk semua orang, baik untuk ibu-ibu, baik pekerja maupun suami dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita itu kan pengen menyampaikan pesan yang baik, tapi jangan sampai pesan yang mengandung nilai yang baik itu terhalang karena kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Dan komunikasi produktif ini yang dilakukan kepada orang tua bisa memberikan efek juga terhadap tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.